Mau sampai urusan masak saja sifatnya itu memberikan manfaat sama orang kok. Kalau tidak percaya, baca itu hadis. Ketika Nabi itu mengatakan, idza tabaqta, kalau kamu itu masak, fi makna Nabi. Kalau kamu itu masak daging, kata Rasulullah, fa'aksir maraqah, diperbanyak itu kuahnya. Kenapa? Untuk diperbanyak kuahnya, supaya antum bisa berbagi dengan tetangga antum yang mendapatkan bau dan tidak tersakiti hanya dengan baunya doang, tapi antum juga memberikan kepadanya. Makanya antum kalau masak daging diperbanyak kuah, kuahnya nanti bagi kepada tetangganya. Tapi jangan kuahnya doang. Masak mie rebus, tetangganya dikasih kuah. Lu minyak mana pak? Minyak buat saya. Perintahnya sunnah hanya kuah pak, nggak gitu. Jadi ternyata semua itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami, memberikan manfaat kepada orang itu merupakan perkara yang besar dalam kehidupan agama. Makanya kalau kemudian maaf ikhwan, kalau kita memasuki surga hanya mengandalkan sholat kita tok, ya Allah, kalau kita hanya sholat saja, jujur, berapa kali kemudian kita sholat, kemudian pikiran kita terbang kemana-mana dan tidak khusyuk. Nah terus modal kita untuk masuk surga itu yang mana? Mau sholat kita sering tidak khusyuk kok. Kalau kita memasuki surga kemudian hanya modal dengan puasa sunnah, halah, berapa kali kita puasa sunnah itu kemudian hati kita tidak ikhlas, riya, kadang-kadang tidak kita sadari kan, puasa sunnah pagi-pagi, puasa sunnah siang-siang, yang lain pada makan, kita bukannya pengen makan, kita cuma pengen ditanya, kok enggak makan Ustaz? Iya, shaim. Kalau nggak ditanya sedih, ya Allah nggak ada yang tanya. Orang kan nggak tahu kalau saya puasa, loh tuh kan. Bukan berarti nanti kalau antum puasa sunnah kemudian antum akhirnya bohong. Enggak, saya cuma nyampaikan jaga niat itu susah. Makanya kalau kita hanya mengandalkan puasa sunnah tok, ternyata bahwasanya kita juga menyadari ternyata menjaga niat itu susah dan sulit. Nah terus yang mana? Kalau kita mengandalkan kemudian masuk ke surga itu hanya bermodal sedekah kita tok, maaf ikhwan, berapa kali anggaran kita untuk sedekah itu kalah dengan anggaran kita ketika kita membeli gadget yang mahal. Nah terus yang mana? Makanya manfaat yang kita harus bagi itu merupakan perkara yang besar, karena itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Makanya saya teringat kejadian ketika Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini seorang tabi'in ikhwan yang hidupnya setelah masa para sahabat. Murid-muridnya banyak, ada Thabit al-Bunani, ada A'mash, itu diantara murid-muridnya. Hasan al-Basri itu satu waktu kemudian beliau berencana, kita akan membantu salah satu keluarga fulan yang ada di sana. Dikumpulkan murid-muridnya, karena kehidupan ulama terdahulu itu ilmu, praktek, ilmu, praktek, ilmu, praktek. Kita akan membantu sana. Diperhatikan murid-muridnya Hasan al-Basri. Kemudian Hasan al-Basri tidak menjumpai Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Loh, Thabit mana? Salah satu muridnya itu kemudian mengatakan, A'mash mengatakan, ya cekif ya Hasan, Thabit sedang iktikaf. Hasan al-Basri kemudian berkata, ya A'mash, sampaikan itu kepada Thabit al-Bunani, apa yang kita lakukan hari ini lebih mulia daripada ribuan hari ketika dia iktikaf, dan itu lebih baik daripada ibadah yang dia lakukan secara sendirian saja. A'mash kemudian langsung dia menuju kepada masjid tempatnya Thabit. Padahal Thabit saat itu sudah mempersiapkan mau iktikaf. Kemudian A'mash mengatakan, ya Thabit, guru kita Hasan al-Basri menyampaikan apa yang akan kita lakukan hari ini ketika kita membantu saudara kita jauh lebih baik daripada kamu ketika iktikaf, karena apa yang kita akan lakukan memberikan manfaat sama orang, dan apa yang kamu lakukan hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri. Langsung Thabit seakan-akan mendapatkan ilmu yang baru yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dia gulung itu kemudian semua peralatan dan persiapannya, dia langsung menghampiri Hasan al-Basri dan ikut bersama Hasan al-Basri untuk memberikan manfaat kepada orang. Bukan berarti itikaf tidak penting, penting lah. Kita kemudian disunahkan untuk itikaf kalau kita mampu. Tetapi yang menjadi garis besar perhatian kita adalah bagaimana ketika kita menjalankan agama. Ikhwan, jangan hanya memperhatikan apa yang manfaatnya kembali kepada diri kita, tapi sekali-kali kita memikirkan apa manfaat yang kita berikan kepada saudara kita. Orang-orang yang sudah taklim, alhamdulillah, biasanya itu sudah terbentuk dengan kata-kata begini, saya belum zikir pagi, saya belum duha. Bagus, Masya Allah, itu sesuatu yang sifatnya bagus dan itu sesuatu yang sifatnya luar biasa. Tapi jangan hanya itu.
tapi juga kita memikirkan apa manfaat yang sudah kita berikan kepada orang lain.